Saat aku sedang hamil, suamiku malah menampung sahabatnya yang sedang hamil di rumah kami. Katanya kasihan dia diusir oleh suaminya. Tapi saat aku tak terima dia tinggal di rumah kami, suamiku malah mengusirku. Aku masih ingat dengan jelas hari itu. Setiap detailnya terpatri dalam ingatanku seperti pahatan di atas batu. Udara sore terasa lembab. Awan menggantung rendah di langit seakan hendak menumpahkan hujan, dan tubuhku masih sedikit lelah setelah pemeriksaan kandungan yang cukup melelahkan. Namun, kelelahan itu sirna dalam sekejap ketika aku melangkahkan kaki ke dalam rumah dan mendapati pemandangan yang sama sekali tidak kuantisipasi. Di meja makan, seorang perempuan duduk dengan tenangnya. Sepasang tangan halusnya menggenggam sendok, menyuapkan makanan ke dalam mulutnya dengan ekspresi seolah ia telah tinggal di sini sejak lama. Aroma masakan yang semula memenuhi ruang dengan kehangatan mendadak terasa asing bagiku. Itu adalah makanan yang kubuat khusus untuk suamiku, dan kini perempuan itu menikmatinya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Jantungku berdegup lebih cepat, respons fisiologis yang spontan akibat lonjakan hormon stres yang mengalir dalam aliran darahku. Aku membeku di ambang pintu, otakku berusaha memproses situasi yang baru saja terjadi. Reza yang tengah berdiri di dekat meja menoleh ke arahku dan, tanpa menunjukkan ekspresi bersalah sedikit pun, berkata dengan suara tenangnya yang begitu kukenal, "Aku harap kamu nggak keberatan. Kasihan, dia nggak punya tempat lain." Napas yang baru saja kuhirup terasa berat untuk diembuskan. Aku menatap wajahnya, mencari petunjuk apakah kata-kata itu hanyalah sebuah lelucon yang terlalu buruk untuk ditertawakan. Namun, tidak ada tanda-tanda keraguan di sana, tidak ada permohonan izin, tidak ada pertimbangan terhadap perasaanku. Hanya sebuah pernyataan mutlak, seolah keputusan itu telah diambil tanpa perlu melibatkanku. Rina, perempuan yang kini menjadi penghuni baru rumahku, mengangkat wajahnya, tersenyum tipis ke arahku. Sebuah senyuman yang samar, ambigu, dan sulit kutafsirkan. Apakah itu ekspresi terima kasih, permohonan maaf, atau justru tanda bahwa ia telah merasa nyaman di tempat yang bukan miliknya? Aku menguatkan diri, menelan gumpalan emosi yang mendadak memenuhi tenggorokanku, lalu memaksa bibirku untuk melengkung dalam senyum tipis yang tak sampai ke mataku. Tentu saja, ucapku dengan suara yang entah bagaimana tetap stabil, meskipun di dalam diriku ada badai yang mulai terbentuk. Aku melangkah pelan menuju dapur, meninggalkan mereka di sana. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan dadaku. Aku membuka lemari es dengan tangan gemetar, bukan karena kelelahan, melainkan akibat campuran emosi yang terlalu kompleks untuk bisa kudiagnosis dalam satu kata. Aku menutup mataku sejenak, mencoba menenangkan debaran jantung yang tidak beraturan. Di balikku, aku masih bisa mendengar suara sendok beradu dengan piring, suara obrolan pelan di antara mereka, suara yang seharusnya hanya ada antara aku dan Reza. Aku mengepalkan tangan, kuku-kuku jariku menekan telapak tanganku hingga terasa nyeri. Ada sesuatu yang salah di sini. Bukan hanya tentang kehadiran Rina, bukan hanya tentang makanan yang ia santap dengan begitu santai, tetapi tentang bagaimana aku, seorang istri yang sedang mengandung anak dari suamiku, tidak lagi merasa memiliki kendali atas rumah ini. Dan itu adalah kenyataan yang lebih menyakitkan daripada apapun.
Perubahan itu datang perlahan, hampir tak kasat mata. Seperti embun yang menguap saat pagi menjelang, perhatiannya terhadapku menghilang sedikit demi sedikit, hingga aku hampir tak menyadarinya, sampai semuanya terasa begitu berbeda. Jika dulu malam adalah waktu kami berdua, tempat di mana aku bisa bersandar pada Reza setelah hari yang panjang, kini semua itu tak lagi menjadi milikku. Sekarang, malam-malamnya lebih banyak dihabiskan bersama Rina. Mereka duduk di ruang tamu, berbagi cerita, berbagi tawa, dan aku hanya menjadi saksi bisu di sudut ruangan, menyaksikan keintiman yang seharusnya menjadi milikku. Aku masih ingat bagaimana awalnya perubahan itu terasa begitu kecil. Malam pertama, Reza berkata, "Aku cuma menemani Rina sebentar. Dia butuh teman bicara." Aku mengangguk, mencoba memahami. Aku ingin menjadi istri yang pengertian. Malam berikutnya, ketika aku berbaring di tempat tidur sendirian, aku mendengar mereka berbincang. Suara Reza terdengar begitu lembut, begitu penuh perhatian. "Kamu harus banyak istirahat, jangan terlalu capek," katanya. Aku mengerjap, hatiku mencelos. Itu kalimat yang sama yang dulu selalu ia ucapkan padaku. Aku menunggu, berpikir bahwa dia akan segera masuk ke kamar dan menemaniku seperti biasa. Tapi yang kudengar hanyalah suara tawa kecil dari Rina. Aku juga nggak nyangka bakal seberat ini. Kadang rasanya punggungku mau patah. "Kamu harus coba pakai bantal tambahan di bawah pinggang, itu bisa membantu," balas Reza. Aku mengeratkan genggaman di selimut. Bukankah aku juga mengalami hal yang sama? Bukankah aku juga membutuhkan perhatian yang sama? Hari demi hari, kebiasaan itu terus berulang. Aku mulai menghitung seberapa sering dia lebih memilih mengobrol dengan Rina daripada menemaniku. Jika dulu setiap kali aku mengeluh lelah, Reza akan dengan sigap mengusap punggungku, kini ia bahkan jarang menanyakan bagaimana perasaanku. Aku masih merasakan semua perubahan fisik yang datang dengan kehamilan. Nyeri di punggung, kram di kaki, perubahan suasana hati yang tak menentu. Tapi kini, aku menjalani semuanya sendirian. Satu malam, aku mencoba memecah kebisuan ini. Aku berjalan ke ruang tamu, di mana mereka masih asyik berbincang. "Reza," panggilku pelan. Ia menoleh, namun hanya sekilas sebelum kembali menatap Rina. Aku menggigit bibir. Aku tadi merasa sedikit pusing. Butuh beberapa detik sebelum ia menanggapi. "Kamu sudah minum air putih? Mungkin tekanan darahmu turun." Jawabannya begitu datar, tanpa sedikit pun urgensi seperti yang dulu selalu kudapatkan. Aku mengangguk kecil, lalu berbalik ke kamar. Aku tak ingin menangis, tapi dadaku terasa begitu sesak. Di belakangku, samar-samar kudengar Rina berbisik, "Aku juga sering pusing akhir-akhir ini." Dan suara Reza kembali terdengar, kali ini lebih lembut dari saat ia berbicara padaku. "Jangan sampai kamu kekurangan zat besi, ya. Besok aku belikan vitamin tambahan." Langkahku terhenti di ambang pintu kamar. Aku menelan ludah, menahan perasaan asing yang semakin tumbuh di dalam diriku, rasa bahwa aku bukan lagi prioritasnya, bahwa aku tak lagi menjadi pusat dunianya. Aku duduk di tepi ranjang, mengelus perutku yang semakin membesar. Bagaimana mungkin aku merasa sendirian, padahal aku sedang mengandung anaknya?
Hanya ada keheningan di kamar ini, dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti bayangan di dalam rumahku sendiri. Setiap pagi, aku bangun dengan harapan menemukan kehangatan di sisiku, kehadiran suamiku yang dulu selalu ada saat aku membuka mata. Namun, pagi demi pagi berlalu dengan kenyataan yang berbeda. Ranjang di sebelahku kosong, hanya meninggalkan sisa kehangatan yang perlahan memudar. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba mengabaikan perasaan kosong yang semakin hari semakin dalam. Aku ingin percaya bahwa Reza masih peduli, bahwa ia masih ingat akan kehadiranku dan bayi yang tumbuh di dalam kandunganku. Tapi pagi ini, seperti pagi sebelumnya, ia tak ada di sini. Dengan langkah pelan, aku keluar dari kamar. Aroma makanan menyelinap ke dalam hidungku, seharusnya itu menjadi pertanda baik. Seharusnya itu berarti Reza sedang menyiapkan sesuatu untukku. Namun, begitu aku sampai di dapur, harapan itu seketika hancur. Di sana, di balik meja dapur, berdiri suamiku. Dengan penuh perhatian, ia menyiapkan sarapan, bukan untukku, tapi untuk Rina. Tangannya dengan cekatan membolak-balikan roti di atas wajan, sementara di sebelahnya, segelas susu hangat dan sepiring buah sudah tertata rapi. Di meja, Rina duduk dengan nyaman, satu tangannya mengusap perutnya, dan tangan lainnya menopang kepalanya sambil tersenyum kecil. Aku berdiri di ambang pintu, mencoba memahami pemandangan ini. Sejak kapan Reza mulai membiasakan diri melakukan ini? Sejak kapan perhatian yang dulu sepenuhnya untukku, kini teralihkan pada orang lain? Saat akhirnya ia menyadari kehadiranku, ia hanya menoleh sekilas sebelum kembali pada kegiatannya. Rina ngidam ini, kasihan kalau nggak diturutin. Katanya ringan, tanpa sedikit pun merasa bersalah, tanpa sedikit pun menanyakan apakah aku juga sudah makan, apakah aku butuh sesuatu. Aku menelan ludah, mencoba menekan gelombang perasaan yang mendadak memenuhi dadaku. Aku juga sedang hamil. Ucapku pelan, hampir berbisik, tapi cukup keras untuk didengar. Reza berhenti sejenak, lalu berbalik, menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan, entah terkejut, atau justru tak memahami maksud ucapanku. "Kamu mau aku buatkan juga?" tanyanya, nada suaranya datar, seolah ini hanyalah hal kecil yang tak perlu dipermasalahkan. Aku menggeleng pelan, merasa konyol karena harus meminta sesuatu yang seharusnya sudah menjadi hakku. "Gak usah," jawabku, suaraku terdengar lebih lemah dari yang kuharapkan. Aku tahu aku seharusnya mengatakan sesuatu. Seharusnya mengungkapkan betapa sakitnya melihatnya begitu peduli pada perempuan lain sementara aku hanya mendapatkan sisa-sisa perhatiannya. Tapi aku terlalu lelah, terlalu muak dengan perasaan yang terus menggerogoti batinku. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan melangkah pergi, membiarkan mereka menikmati sarapan mereka, dan aku, sekali lagi, menjadi sosok yang tak kasat mata di rumahku sendiri. Aku ingin memahami. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa semua ini hanyalah keadaan sementara, bahwa aku hanya perlu bersabar sedikit lebih lama sebelum semuanya kembali seperti semula. Aku mencoba membujuk hatiku sendiri, mencoba menanamkan logika bahwa Rina hanya seorang tamu, seseorang yang kebetulan membutuhkan pertolongan di saat yang sulit. Namun, semakin hari, keyakinanku semakin terkikis oleh kenyataan yang terus-menerus menamparku tanpa ampun. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Perubahan itu datang perlahan,
merayap tanpa kusadari, seperti retakan kecil di dinding yang semakin lama semakin melebar. Awalnya, hanya ada sandal rumah yang bukan milikku tergeletak di dekat pintu. Aku melihatnya dan mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai sesuatu yang sementara. Kemudian, aku mulai menemukan pakaian Rina di dalam lemari, terselip di antara bajuku, seolah keberadaannya sudah menjadi bagian dari rumah ini. Aku menutup lemari dengan cepat, menekan dadaku yang mulai terasa sesak. Sejak kapan batas antara aku dan dia menjadi setipis ini? Sejak kapan rumah ini mulai terasa seperti miliknya juga? Aku mencoba mengingat-ingat kapan terakhir kali Reza benar-benar menghabiskan waktu denganku, tanpa ada Rina di antara kami. Aku ingin mengatakan bahwa itu baru kemarin, tapi nyatanya, aku bahkan tak bisa mengingatnya lagi. Dulu, setiap pagi, Reza akan berada di sisiku saat aku membuka mata. Aku akan mendengar suaranya, merasakan tangannya menyentuh lembut rambutku sebelum ia bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan. Tapi kini, ketika aku membuka mata, yang kudapati hanyalah ranjang kosong dan dingin di sebelahku. Aku bangun perlahan, menahan diri untuk tidak berharap terlalu banyak. Langkahku menuju dapur terasa berat, seolah ada beban yang menggantung di pundakku. Dan begitu aku sampai di sana, aku melihat pemandangan yang sudah seharusnya bisa kutebak sebelumnya. Reza berdiri di balik meja dapur, dengan apron tergantung di lehernya, tangannya sibuk menyiapkan sarapan. Bukan untukku. Di meja makan, Rina duduk dengan nyaman, satu tangannya mengusap perutnya yang mulai membesar, sementara tangannya yang lain memegang segelas susu hangat. Ia tersenyum kecil, tampak begitu menikmati perhatian yang diberikan Reza. Aku terdiam di ambang pintu, merasakan sesuatu yang panas menyelimuti dadaku. Aku menelan ludah, berusaha meredam gelombang emosi yang tiba-tiba menyerang. Reza akhirnya menyadari keberadaanku dan menoleh. Namun, ekspresinya biasa saja, tidak ada kejutan, tidak ada rasa bersalah, seolah semua ini bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Rina ngidam ini, katanya ringan, seakan itu sudah cukup sebagai alasan. Kasihan kalau nggak diturutin. Aku berdiri membatu, memproses kata-katanya satu persatu. Aku ingin bertanya, aku ingin menuntut keadilan, ingin menanyakan apakah aku tak pantas mendapatkan perlakuan yang sama. Aku juga sedang hamil, aku juga membutuhkan perhatian, aku juga istrinya. Tapi lidahku keluh. Akhirnya, dengan suara pelan, aku hanya berkata, aku juga sedang hamil. Kalimat itu keluar hampir seperti bisikan, tapi cukup keras untuk didengar. Reza menatapku, ekspresinya sedikit berubah, tapi hanya sesaat. Kamu mau aku buatkan juga? Tanyanya datar, seolah ini hanya perkara makanan dan bukan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Aku menggeleng, menahan pahit yang mengendap di tenggorokanku. Gak usah, jawabku dengan suara yang lebih lemah dari yang kuharapkan. Aku tahu aku seharusnya berbicara. Seharusnya mengungkapkan betapa sakitnya melihatnya begitu peduli pada perempuan lain sementara aku hanya mendapatkan sisa-sisa perhatiannya. Tapi aku terlalu lelah, terlalu muak dengan perasaan yang terus menggerogoti batinku. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan mereka di sana. Aku berjalan perlahan menuju kamar, tempat yang seharusnya menjadi ruang paling nyaman bagiku. Tapi saat aku masuk,
Aku disambut oleh rasa dingin yang sama seperti yang kurasakan di hatiku. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi perutku yang semakin membesar. Di dalam sini, ada kehidupan yang sedang tumbuh. Sebuah anugerah yang seharusnya membawa kebahagiaan. Tapi mengapa aku merasa begitu sendirian? Aku memejamkan mata, menelan air mata yang mulai menggenang di pelupuku. Rumah ini dulu adalah tempat di mana aku merasa paling aman. Tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Tempat di mana aku bisa merasakan kehangatan keluarga yang sedang kubangun bersama suamiku. Tapi sekarang, rumah ini bukan lagi milikku. Aku hanya seorang tamu yang tersesat di dalamnya, menunggu untuk diusir kapan saja. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Di baliknya, samar-samar, aku masih bisa mendengar suara mereka. Suara Reza, suara Rina. Mereka berbicara dalam nada rendah, tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa aku bukan bagian dari percakapan itu. Aku menggenggam ujung selimut dengan jemari yang sedikit gemetar. Perasaan ini sudah terlalu lama kupendam. Aku telah mencoba bersabar, mencoba memahami, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanyalah keadaan sementara. Tapi semakin hari, semuanya semakin tak masuk akal. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian yang selama ini terpendam. Ini rumahku. Aku punya hak untuk berbicara. Aku punya hak untuk merasa nyaman di dalamnya. Dengan langkah berat, aku membuka pintu dan berjalan ke ruang tamu, di mana Reza duduk di sofa. Ia tampak lelah, tapi aku tak peduli. Aku lebih lelah. Lelah secara fisik, lelah secara emosional, lelah merasa seperti bayangan di rumahku sendiri. Reza, panggilku pelan. Ia menoleh, ekspresinya datar. Hom. Aku menggigit bibir, menahan perasaan yang hendak meledak. Kenapa dia masih di sini? Za? Tanyaku, suaraku nyaris bergetar. Aku merasa nggak nyaman. Sejenak, aku berharap Reza akan menatapku dengan pemahaman, bahwa ia akan mencoba mengerti bagaimana perasaanku. Bahwa ia akan berkata, aku tahu ini sulit untukmu. Aku akan mencari solusi. Tapi yang kudapatkan hanyalah helaan napas panjang, penuh kejengkelan. Seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Kamu ini nggak punya hati, ya? Katanya akhirnya, matanya menatapku tajam. Dia sedang hamil tua. Apa kamu mau lihat dia tidur di jalan? Aku terdiam. Kata-katanya menamparku lebih keras dari tamparan fisik manapun yang pernah kubayangkan. Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa aku juga hamil. Bahwa aku juga membutuhkan perhatian. Bahwa aku juga ingin merasa dicintai di rumahku sendiri. Tapi Reza sudah berpaling, menutup percakapan ini dengan keheningan yang menyesakkan. Aku menelan ludah, dadaku terasa sesak. Perlahan, aku berbalik, kembali ke kamar dengan langkah yang lebih berat dari sebelumnya. Malam itu, aku berbaring di ranjang sambil mengusap perutku yang semakin membesar. Bayiku bergerak pelan, seakan mencoba memberitahuku bahwa aku tidak sendiri. Tapi mengapa rasanya begitu sepi? Air mataku jatuh tanpa suara. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti di mana posisiku di rumah ini. Aku hanya istri. Tapi aku bukan lagi yang utama. Awalnya,
Aku mencoba menganggap semua ini sebagai bentuk ketidaksengajaan. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa Rina tetaplah tamu, bahwa kehadirannya di sini hanyalah sementara. Aku berusaha menutup mata terhadap hal-hal kecil yang mulai berubah di rumah ini. Hingga akhirnya, semuanya menjadi terlalu nyata untuk diabaikan. Rina tak lagi bersikap seperti tamu. Dia bertindak seolah rumah ini adalah miliknya. Aku menyadarinya saat pertama kali ia mengomentari masakanku. Pagi itu, aku sudah bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan seperti biasa. Tanganku dengan terampil mengiris sayur dan mengaduk sup di atas kompor. Membayangkan bagaimana Reza akan duduk di meja makan seperti dulu, menikmati masakanku. Tapi harapanku hancur ketika Rina muncul di dapur dengan ekspresi kurang puas. "Amira, maaf ya, tapi aku agak susah makan yang terlalu berbumbu," katanya pelan, menatap sup yang baru saja selesai kumasak. Aku menoleh padanya, berusaha memahami maksud perkataannya. "Maksudmu?" Rina tersenyum kecil. "Aku lebih suka sesuatu yang lebih ringan. Reza bilang kamu jago masak. Bisa nggak buatkan yang lain?" Aku menatapnya, mencoba meredam kemarahan yang perlahan membara di dadaku. Aku ingin berkata bahwa ini rumahku, bahwa aku memasak untuk keluargaku, bukan untuknya. Tapi sebelum aku bisa menjawab, Reza sudah masuk ke dapur dan menepuk bahu Rina dengan penuh perhatian. "Kasihan, Amira, dia kan hamil tua. Kalau bisa dibantu sedikit, kenapa enggak?" katanya ringan, tanpa sedikit pun menyadari bagaimana kata-katanya menyayat hatiku. Aku ingin membantah, ingin mengatakan bahwa aku juga sedang hamil, tapi aku hanya menggigit bibir dan kembali ke dapur, memasak ulang makanan yang lebih cocok untuk Rina. Perlahan, batas antara aku dan dia semakin kabur. Ia tak hanya mengatur makanan, tapi juga mulai mengubah tata letak rumahku. Kursi-kursi di ruang tamu yang sejak awal kutata dengan penuh pertimbangan, tiba-tiba bergeser tanpa sepengetahuanku. Aku menemukannya sedang memindahkan beberapa bantal sofa dengan santai, menyesuaikan dengan seleranya. "Maaf ya, Amira. Aku cuma merasa lebih nyaman kalau seperti ini," katanya dengan senyum yang terlalu manis untuk disebut tulus. Aku menghela napas, menahan dorongan untuk berdebat. Aku tahu jika aku berbicara, Reza pasti akan membelanya lagi. Tapi puncaknya terjadi ketika aku keluar dari kamar mandi dan melihat handuk milik Rina tergantung di dalamnya, di kamar mandi pribadiku. Aku menatapnya dengan tidak percaya, seolah dunia di sekelilingku berputar begitu cepat. Aku tahu betul bahwa kamar mandi tamu ada di lantai bawah. Ia seharusnya menggunakannya. Tapi di sini, di ruangan yang seharusnya hanya menjadi milikku dan suamiku, ia meninggalkan jejaknya dengan begitu jelas. Seakan mengetahui kehadiranku, Rina tiba-tiba muncul di belakangku, tersenyum kecil seolah ini bukan masalah besar. "Kamu nggak keberatan kan, Amira?" katanya dengan suara lembut yang terdengar begitu menusuk. "Susah buat ibu hamil tua naik turun tangga. Aku pikir lebih praktis kalau aku pakai yang di sini." Aku memandangnya, berusaha menemukan sedikit rasa bersalah di matanya. Tapi tidak ada. Yang kutemukan hanyalah kepercayaan diri yang berlebihan, seolah dia tahu bahwa keberadaannya di rumah ini tak bisa lagi kugugat. Dan yang lebih menyakitkan, aku tahu bahwa Reza pasti akan membenarkannya. Aku mengepalkan tangan,
menahan napas agar amarahku tak meledak. Rumah ini, yang dulu menjadi tempatku merasa aman, kini terasa semakin sesak. Aku merasa seperti sedang diusir perlahan, dipaksa untuk berbagi sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Aku ingin melawan. Aku ingin berteriak. Tapi aku tahu, pada akhirnya, suaraku hanya akan menjadi gema dalam rumah yang tak lagi mengakui keberadaanku. Aku tak bisa lagi menahan semuanya sendiri. Setiap detik yang kulewati di rumah ini terasa seperti siksaan yang semakin menyesakkan dada. Aku sudah mencoba bersabar, mencoba menekan semua yang kurasakan, mencoba mengerti. Tapi sampai kapan? Sampai aku benar-benar tak dianggap ada? Malam itu, aku duduk di tepi ranjang dengan napas tak beraturan. Dadaku naik turun menahan emosi yang telah menumpuk berhari-hari. Aku tak ingin menangis lagi. Aku tak ingin merasa lemah. Aku harus bicara. Aku menunggu Reza pulang. Jam di dinding berdetak lambat, membuat detik-detik itu terasa semakin panjang. Ketika akhirnya kudengar suara pintu terbuka dan langkah kakinya memasuki rumah, aku segera bangkit. Aku tak akan mundur kali ini. Reza baru saja melepas sepatu saat aku muncul di ruang tamu. Tatapannya tampak lelah, tapi aku tak peduli. Aku lebih lelah, bukan hanya fisik, tapi juga hati dan pikiranku. "Za, kita perlu bicara." Suaraku terdengar lebih tegas daripada yang kuduga. Dia menghela napas pelan, lalu duduk di sofa, seolah sudah tahu apa yang akan kubicarakan. "Apa lagi, Amira?" Tanyanya dengan nada yang membuat hatiku mencelos. Bukan kepedulian, bukan perhatian, hanya kelelahan dan kejengkelan. Aku berdiri tegak di depannya, menggenggam tanganku sendiri untuk menahan getaran di tubuhku. Aku sudah mencoba memahami, sudah mencoba sabar. Tapi aku nggak bisa terus begini. Ini rumahku, Reza. Rumah kita. Aku nggak bisa merasa nyaman kalau ada orang lain di sini. Reza mengusap wajahnya, tampak frustasi. "Amira, kita sudah membahas ini. Rina nggak punya tempat lain. Dia butuh bantuan. Aku juga butuh perhatian suamiku." Suaraku meninggi, sesuatu yang jarang sekali kulakukan. "Aku juga hamil, Za. Tapi kamu malah sibuk mengurus perempuan lain. Kamu nggak sadar betapa aku merasa diabaikan." Reza terdiam. Tapi bukan karena menyadari kesalahannya. Aku tahu itu dari cara dia menggelengkan kepala, dari ekspresi jengah di wajahnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan sesuatu yang selama ini hanya berani kupikirkan dalam hati. Kalau dia mau tinggal di sini, aku yang pergi. Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Aku menatapnya lekat-lekat, menunggu reaksinya. Aku berharap dia akan menahanku. Aku berharap dia akan mengatakan bahwa dia tak ingin aku pergi, bahwa aku lebih penting baginya, bahwa rumah ini tak akan sama tanpa aku. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Reza menatapku lama, lalu menghela napas. "Jangan drama, Amira." Dunia di sekelilingku seakan berhenti. Aku tertawa kecil, tapi tanpa kebahagiaan. Rasanya konyol. Aku telah mengorbankan begitu banyak. Mencoba bertahan, mencoba memahami, hanya untuk mendapatkan balasan seperti ini. "Aku serius," kataku dengan suara yang lebih rendah, lebih dingin.
Reza mengangkat bahunya. Kalau itu yang kamu mau. Dan saat itu, aku tahu. Aku tahu bahwa aku sudah kalah. Aku tahu bahwa rumah ini tak lagi menjadi milikku. Aku tahu bahwa aku tak pernah benar-benar menjadi prioritasnya. Aku mengangguk pelan, merasakan sesuatu di dalam hatiku yang dulu begitu penuh cinta kini berubah menjadi kosong. Baik, gumamku, lalu berbalik. Aku berjalan ke kamar, menutup pintu di belakangku dengan tangan yang gemetar. Aku bersandar pada pintu, menatap kamar yang selama ini menjadi saksi perjalanan hidupku bersama Reza. Tapi kini, ruangan ini terasa begitu asing. Aku mengusap perutku, merasakan gerakan kecil dari bayi yang tumbuh di dalam tubuhku. Setidaknya, aku masih memiliki dia. Aku menarik napas panjang, lalu mulai merapikan barang-barangku. Jika rumah ini bukan lagi tempatku, maka aku harus menemukan tempat lain. Tempat di mana aku tak perlu merasa seperti tamu dalam hidupku sendiri. Aku berdiri di tengah ruangan, merasakan tubuhku bergetar hebat. Aku tidak tahu apakah ini karena amarah, kesedihan, atau kelelahan. Yang jelas, kata-kata Reza barusan masih terngiang di telingaku, seperti tamparan keras yang tak hanya mengenai wajahku, tetapi juga hatiku. Kalau kamu gak bisa menerima dia, ya kamu saja yang pergi. Aku capek sama sikap egoismu, Amira. Aku menatapnya tak percaya. Matanya menyalakan api kemarahan, ekspresinya dingin, tak lagi seperti pria yang dulu dengan lembut membisikkan janji setia di telingaku. Aku mencoba menelan kenyataan yang terlalu pahit ini. Di hadapanku, Reza berdiri tegap, wajahnya penuh kejengkelan, seolah aku ini hanya beban yang menyusahkan hidupnya. Jadi ini akhirnya, Reza, suaraku serak, hampir tak terdengar. Aku, istrimu, ibu dari anakmu, yang harus pergi. Dia mengusap wajahnya, menghela napas seolah aku ini hanya sumber masalah yang ingin ia singkirkan. Amira, aku sudah cukup sabar. Aku sudah cukup berusaha. Tapi kamu gak pernah mau mengerti. Aku cuma ingin membantu Rina, tapi kamu terus membuat masalah. Mataku membasah, bukan karena aku ingin menangis, tapi karena rasa sakit ini terlalu menusuk hingga aku tak bisa mengendalikannya. Aku yang membuat masalah. Aku tertawa kecil, getir. Aku ini istrimu, Reza. Aku yang seharusnya kau prioritaskan. Aku yang sedang mengandung anak kita. Tapi kamu malah lebih peduli padanya. Aku mengharap ada sedikit rasa bersalah di wajahnya, sedikit saja. Tapi tidak ada. Rina tiba-tiba muncul dari balik pintu, berdiri di ambang ruang tamu dengan wajah berpura-pura cemas. Reza, mungkin kita nggak perlu bertengkar seperti ini. Katanya dengan suara lembut yang membuat dadaku semakin sesak. Mataku beralih padanya, menatap perempuan yang sejak awal menjadi perusak rumah tanggaku. Tapi yang paling menyakitkan bukan kehadirannya, melainkan kenyataan bahwa suamiku membelanya, bahkan memilihnya di atasku. Aku menggeleng pelan, tidak percaya bahwa aku benar-benar berada di titik ini. Baik, gumamku, lebih kepada diriku sendiri. Kalau aku yang harus pergi, aku akan pergi. Reza tidak menjawab. Dia hanya diam, seolah kata-kataku sudah tidak ada artinya lagi baginya. Dunia serasa runtuh di hadapanku. Aku yang sedang hamil,
Aku yang seharusnya mendapat perlindungan, justru diusir oleh suamiku sendiri demi perempuan lain. Aku menunduk, mengusap perutku dengan tangan gemetar. Bayiku menendang pelan, seolah ikut merasakan kesedihanku. Aku menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan yang tersisa. Aku tidak bisa menangis lebih lama. Aku tidak bisa memohon. Jika aku tidak lagi diinginkan di rumah ini, maka aku harus pergi dengan kepala tegak. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik, melangkah menuju kamar untuk mengemasi barang-barangku. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku menginjak pecahan kaca yang menyakitkan. Tapi aku harus pergi. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tak akan memohon lagi. Jika suamiku telah memilih, maka aku akan memilih jalan yang berbeda. Untukku dan untuk anakku. Aku pergi tanpa menoleh ke belakang, meskipun hatiku terasa hancur berkeping-keping. Udara malam yang menusuk kulit seolah mengejek kelemahanku. Langit gelap tanpa bintang, seperti menggambarkan apa yang kurasakan, kosong, pekat, dan tanpa harapan. Kakiku melangkah pelan di trotoar, membawa beban yang lebih berat dari sekadar koper kecil yang kugenggam. Napasku bergetar, bukan hanya karena udara dingin, tapi karena kenyataan yang baru saja terjadi. Aku diusir. Aku yang sedang mengandung anaknya, justru disingkirkan oleh suamiku sendiri demi perempuan lain. Pikiranku dipenuhi gambaran-gambaran menyakitkan. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu berjanji melindungiku justru menjadi orang pertama yang menghancurkanku? Bagaimana mungkin laki-laki yang pernah menatapku penuh cinta kini menatapku dengan kebencian? Setiap langkah terasa seperti duri yang menusuk telapak kakiku. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku tidak ingin pulang ke rumah orang tuaku dalam keadaan seperti ini, dengan hati hancur dan air mata yang tak berhenti mengalir. Tapi aku juga tidak punya tempat lain. Pintu rumah orang tuaku tampak sama seperti terakhir kali kutinggalkan. Namun kali ini aku kembali bukan sebagai anak yang bahagia, melainkan sebagai seorang istri yang tersingkir. Aku berdiri di depan pintu selama beberapa detik, berusaha menenangkan diri. Aku tidak ingin ibu dan ayah melihatku dalam keadaan rapuh seperti ini. Tapi saat tanganku terangkat untuk mengetuk, aku tahu aku sudah terlalu lelah untuk berpura-pura kuat. Ketukan tanganku terdengar lemah, hampir tak terdengar di tengah sunyi malam. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki mendekat, lalu pintu terbuka. Ibuku berdiri di ambang pintu, wajahnya masih mengantuk. Namun begitu melihatku, matanya langsung melebar. "Amira?" Suaranya penuh kebingungan dan kekhawatiran. "Kenapa kamu pulang malam-malam begini? Mana Reza?" Nama itu terasa seperti pisau yang baru saja ditusukkan ke dadaku. Aku menggeleng, bibirku bergetar, mencoba menahan tangis yang sejak tadi sudah berada di ujung. Ibu menarikku ke dalam rumah, tangannya memegang bahuku erat, seolah takut aku akan jatuh kapan saja. "Ya Tuhan, kamu kenapa, Nak? Kamu kelihatan pucat sekali." Saat itulah, pertahananku runtuh. Isak tangis yang sejak tadi kutahan akhirnya pecah. Tubuhku bergetar hebat, dan aku jatuh bersimpuh di lantai. Ibu berlutut di hadapanku, memelukku erat. "Ibu," dia mengusirku. Suaraku tercekat di tenggorokan. "Apa?" Ibu menegang,
Tangannya semakin erat memelukku. Siapa yang mengusirmu? Reza. Aku nyaris tidak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulutku sendiri. Seolah itu semua hanya mimpi buruk. Seolah aku akan segera terbangun dan menyadari bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi tidak. Ini nyata. Ayah muncul dari dalam kamar. Wajahnya mengeras begitu melihat keadaan kami. Amira, apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis seperti ini? Aku mengusap wajahku, berusaha berbicara meskipun dadaku terasa sesak. Reza, dia lebih memilih perempuan itu. Yah, dia bilang aku yang harus pergi kalau aku tidak bisa menerimanya. Sejenak, ruangan terasa sunyi. Aku bisa merasakan amarah perlahan memenuhi wajah ayah. Ibu menutup mulutnya, matanya basah, seolah ia juga ikut merasakan luka yang kutanggung. Apa dia sudah gila? Suara ayah meninggi, penuh emosi. Dia mengusir istrinya sendiri yang sedang mengandung anaknya. Aku menunduk, tak sanggup menjawab. Ibu mengusap wajahnya, suaranya bergetar saat berbicara. Ya Tuhan, Nak, kamu pasti sangat terluka. Kenapa kamu tidak bilang sejak awal kalau ada masalah? Kenapa kamu menahan semuanya sendiri? Aku tersenyum kecil, tapi itu bukan senyum kebahagiaan. Itu adalah senyum seorang wanita yang telah kehilangan segalanya. Karena aku berharap semuanya akan berubah. Bu, aku berharap Reza akan sadar dan memilihku. Aku tertawa kecil, getir. Tapi ternyata, aku hanya menipu diriku sendiri. Ibu membawaku ke kamarku, kamar yang dulu kutinggalkan saat memutuskan menikah dengan Reza. Rasanya aneh berada di sini lagi, tapi juga menenangkan. Setidaknya di rumah ini, aku masih diinginkan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke depan. Tanganku mengusap perutku dengan lembut. Maafkan ibu, Nak. Bisikku lirih. Ibu gagal melindungimu. Ibu tidak cukup kuat. Air mataku jatuh lagi. Aku membayangkan Reza dan Rina sekarang. Apakah mereka sedang bersama? Apakah mereka tidur di ranjang yang dulu menjadi tempatku berbagi cerita dengan Reza? Apakah mereka bahagia? Sementara aku di sini tenggelam dalam kesedihan? Setiap malam, aku terbangun dengan napas memburu. Mimpi buruk menghantuiku. Mimpi tentang Reza, tentang bagaimana dia membiarkanku pergi tanpa sedikit pun berusaha menahanku. Aku terbangun dalam gelap, menatap langit-langit kamar, merasakan kehampaan yang semakin menyesakan. Aku mencoba tidur lagi, tapi aku hanya berbaring dengan mata terbuka, mendengarkan detak jam yang terasa begitu lambat. Rina telah mengambil semuanya dariku. Rumahku, suamiku, kebahagiaanku. Dan yang paling menyakitkan, Reza membiarkannya. Aku menggenggam selimutku erat-erat, berusaha menenangkan diri. Tapi tidak ada yang bisa menenangkan hati yang telah hancur berkeping-keping. Aku hanya bisa bertahan. Bertahan dengan sisa kekuatan yang kupunya. Dan berharap, suatu hari nanti, luka ini akan sembuh. Waktu berlalu dengan lambat. Setiap harinya terasa begitu panjang dan menyakitkan. Aku mencoba menata kembali hidupku, meski luka yang ditinggalkan Reza masih menganga. Setiap malam, aku masih terjaga,
Memikirkan bagaimana seseorang yang dulu mencintaiku bisa begitu tega mengkhianatiku. Namun, takdir memiliki caranya sendiri untuk mengungkap kebenaran. Siang itu, aku sedang duduk di ruang tamu rumah orang tuaku ketika ponselku bergetar. Sebuah nomor yang tak kukenal muncul di layar. Aku ragu sejenak, namun akhirnya mengangkatnya. "Halo?" Suaraku terdengar lemah, masih dihantui kelelahan emosional. "Amira?" Suara seorang wanita di seberang terdengar ragu-ragu. Aku mengerutkan kening. "Ya, ini Amira. Maaf, ini siapa?" Hening sesaat. Lalu suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Aku Ayu. Aku mantan istri dari Bayu, suami Rina." Darahku berdesir. Nama itu, Bayu, aku ingat pernah mendengarnya dari cerita Rina. Dia adalah suaminya, pria yang katanya telah mengusirnya dari rumah dalam keadaan hamil tua. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan perasaan yang tiba-tiba berkecamuk. "Ada apa, Mbak Ayu?" Ayu menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu semua yang terjadi. Aku tahu Rina tinggal di rumahmu, dan aku tidak bisa diam saja. Kamu harus tahu kebenarannya, Amira. Rina berbohong. Dia tidak diusir dari rumah. Dia sendiri yang meninggalkan Bayu karena sudah punya rencana lain." Aku terdiam. Dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. "Rencana lain?" Aku nyaris berbisik. "Ya," jawab Ayu pelan. "Dia memang sengaja mencari tempat berlindung. Dia sengaja datang ke suamimu, mencari celah untuk masuk ke dalam kehidupan kalian. Aku tahu ini karena Bayu baru saja menemukannya. Dia kembali menemui Bayu, meminta uang dan perlindungan setelah dia merasa cukup nyaman dengan Reza. Tapi Bayu tidak sebodoh itu. Dia tahu Rina hanya mempermainkannya, seperti yang dia lakukan pada suamimu." Aku menggigit bibirku, menahan gemetar yang mulai merayapi tubuhku. "Rina tidak pernah diusir, Amira," Ayu melanjutkan, suaranya penuh kegetiran. "Dia pergi dengan kesadarannya sendiri. Dia memang berencana merebut Reza darimu sejak awal." Aku menutup mata, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja kudengar. Dada ini terasa sesak. Jadi selama ini, semuanya hanya kebohongan? Rina bukan korban? Aku adalah korban sesungguhnya. Rina telah mempermainkan semuanya. Dan Reza, dengan kebodohannya, jatuh dalam perangkapnya. Aku mengepalkan tangan. Ada amarah yang membakar di dalam dadaku, tapi di saat yang sama, ada kesedihan yang semakin dalam. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, dikhianati oleh orang yang kucintai, atau menyadari bahwa semua ini seharusnya tidak pernah terjadi jika saja Reza mempercayaiku lebih daripada dia mempercayai Rina. Suara Ayu kembali terdengar, kali ini lebih lembut. "Amira, aku tidak tahu apakah ini akan membuatmu lebih baik atau lebih buruk, tapi aku pikir kamu berhak tahu. Aku hanya tidak ingin kamu terus menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu." Aku tersenyum pahit, meski Ayu tak bisa melihatnya. "Terima kasih, Mbak Ayu. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini." Kami mengakhiri pembicaraan, dan aku meletakkan ponsel di pangkuanku.
Aku menatap kosong ke depan, merasakan seluruh emosiku bergejolak di dalam dada. Kebenaran telah terungkap. Tapi apa gunanya? Aku sudah kehilangan segalanya. Namun, di tengah rasa sakit ini, ada satu hal yang kini ku tahu dengan pasti. Aku tidak akan lagi menangisi pria yang tidak bisa membedakan cinta sejati dengan kebohongan. Dan Rina, suatu hari nanti, dia akan menuai apa yang telah dia tanam. Hidup memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Aku mungkin telah jatuh, dihancurkan oleh pengkhianatan, tapi semesta tidak pernah tidur. Setiap perbuatan memiliki konsekuensinya, dan kini, karma mulai menampakkan dirinya. Berita itu datang tanpa kuduga. Siang itu, aku tengah duduk di ruang tamu rumah orang tuaku, menggendong bayiku yang baru lahir. Tangannya yang kecil menggenggam jariku erat, seolah mengingatkanku bahwa aku masih memiliki alasan untuk bertahan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Aku ragu sejenak sebelum membukanya. Amira, aku tahu aku tidak pantas menghubungimu. Tapi aku pikir kamu perlu tahu. Rina meninggalkan Reza. Dia kembali pada Bayu. Dunia terasa berhenti sesaat. Aku mengulang membaca pesan itu, memastikan bahwa aku tidak salah memahami. Rina, meninggalkan Reza? Tanganku gemetar saat ku ketikan balasan, meski aku tidak yakin mengapa aku masih peduli. Siapa ini? Balasan datang dengan cepat. Ayu. Aku tahu kita tidak saling mengenal dekat, tapi aku pikir kamu harus tahu kebenaran ini. Ayu lagi. Wanita itu, mantan istri Bayu, adalah satu-satunya orang yang memberiku kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kenapa dia kembali pada Bayu? Tanyaku. Karena rencananya sudah selesai, Ayu membalas. Dia hanya memanfaatkan Reza sebagai tempat singgah. Setelah dia melahirkan dan merasa cukup aman, dia pergi. Tanpa penyesalan, tanpa rasa bersalah. Hatiku mencelos. Jadi benar dugaanku selama ini, Rina tidak pernah benar-benar mencintai Reza. Dia hanya butuh tempat berlindung sementara. Dan bodohnya, Reza telah menyerahkan segalanya untuknya. Ada bagian dari diriku yang ingin merasa puas, yang ingin tertawa dan mengatakan, "Rasakan itu, Reza." Tapi kenyataannya, yang kurasakan justru kehampaan. Aku seharusnya merasa lega, bukan? Aku seharusnya bahagia karena karma telah membalasnya. Tapi mengapa yang kurasakan justru kesedihan yang aneh? Mungkin karena aku tahu persis bagaimana rasanya dikhianati. Ponselku bergetar lagi. Reza mencarimu. Ayu melanjutkan. Dia mulai menyesali keputusannya. Dia kehilangan segalanya, Amira. Dan dia baru menyadarinya sekarang. Aku menatap bayi dalam pelukanku. Wajahnya begitu tenang, penuh kepolosan. Aku mengusap pipinya dengan lembut, merasakan kehangatan yang sejati. Dulu, aku mungkin akan menangis mendengar kabar ini. Aku mungkin akan berharap Reza kembali dan menyesali semuanya. Tapi tidak lagi. Aku bukan lagi Amira yang sama. Aku telah melewati neraka emosional, dan aku keluar sebagai seseorang yang lebih kuat. Aku mengetik balasanku dengan mantap. Terlambat. Aku sudah tidak peduli lagi.
Hidup memang penuh ironi. Dulu, aku yang menangis, memohon agar suamiku melihatku, menyadari keberadaanku, memilihku. Tapi kini, keadaan telah berbalik. Siang itu, aku baru saja menidurkan bayiku ketika bel rumah orang tuaku berbunyi. Aku tidak mengira siapa yang datang. Sampai kudengar suara yang sudah lama tidak kudengar, suara yang pernah mengisi hari-hariku dengan kebahagiaan, lalu menghancurkannya seketika. Amira, aku mohon, izinkan aku bicara. Aku terdiam di balik pintu, menggenggam kenopnya dengan erat. Aku tahu aku bisa saja tidak membukanya. Membiarkannya menunggu di luar seperti dulu dia membiarkanku menunggu kepeduliannya. Tapi sesuatu dalam diriku berkata bahwa aku harus menghadapi ini untuk terakhir kalinya. Dengan napas panjang, aku membuka pintu. Di depanku, berdiri seorang pria yang dulu kucintai sepenuh hati. Reza tampak jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Matanya cekung, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Dia tampak seperti seseorang yang kehilangan segalanya, dan kenyataannya memang begitu. Aku mohon, Amira. Suaranya bergetar. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku tidak pernah seharusnya menyakitimu seperti itu. Aku menatapnya dengan ekspresi datar. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi kesedihan. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan pemahaman bahwa dia bukan lagi bagian dari hidupku. Apa yang kau harapkan, Reza? Tanyaku tenang. Dia menelan ludah, seolah ragu untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. Tapi akhirnya, dia berlutut di depanku, sesuatu yang tak pernah kubayangkan akan dia lakukan. Aku menyesal, Amira. Suaranya serak, penuh penderitaan. Aku kehilanganmu, aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan keluargaku. Hatiku mencelos sedikit, tapi aku segera mengingat semua luka yang telah dia ukir di hatiku. Aku mengingat malam-malam panjang penuh air mata, hari-hari di mana aku harus menahan sakit sendirian, kehamilan yang kulalui tanpa dukungan seorang suami. Dan saat aku butuh dia justru memilih orang lain. Sekarang, saat dia kehilangan segalanya, dia datang kembali. Maaf, Za. Aku menarik napas dalam, menatap matanya yang penuh harap. Aku sudah cukup menderita. Aku sudah cukup menangis untuk seseorang yang bahkan tidak peduli saat aku terluka. Aku bisa melihat air matanya mulai mengalir, tapi itu tidak lagi menggerakkan hatiku. Dulu, aku berharap kau akan menahanku. Aku berharap kau akan melihatku, akan memilihku. Tapi kau tidak melakukannya. Aku tersenyum pahit. Sekarang, aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri dan anakku. Reza menggeleng, suaranya bergetar. Amira, tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku menatapnya lama. Dulu, aku mungkin akan langsung menerimanya kembali. Dulu, aku mungkin akan percaya pada janji-janjinya. Tapi aku bukan lagi wanita yang sama. Aku melangkah mundur, memegang kenop pintu dengan mantap. Aku sudah memaafkanmu, Reza, kataku pelan. Tapi aku tidak akan pernah lupa. Dengan itu, aku menutup pintu, meninggalkannya dengan penyesalannya yang sudah terlambat. Hidup memang penuh kejutan.
Dulu, aku pikir kebahagiaanku hanya bisa kucapai jika aku memiliki keluarga yang utuh, suami yang setia, rumah tangga yang harmonis, dan masa depan yang kami bangun bersama. Tapi kenyataan mengajarkanku bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain. Kebahagiaan ada di dalam diriku sendiri. Aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Saat pertama kali menggendongnya, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Cinta yang begitu murni, tak tergantikan, dan jauh lebih kuat dari apapun yang pernah kumiliki sebelumnya. "Selamat datang di dunia, Nak," bisikku sambil mengecup dahinya yang masih lembut. "Mulai sekarang, hanya kamu yang menjadi pusat duniaku." Setiap tangisannya membangunkanku di tengah malam, setiap genggaman kecil tangannya di jari-jariku, setiap senyumnya, semua itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Aku tidak lagi merasa kehilangan. Aku justru merasa lebih utuh dari sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, aku membangun kembali hidupku. Aku mendapatkan pekerjaan yang layak, sesuatu yang dulu tidak pernah terpikirkan ketika aku masih bergantung pada Reza. Aku bekerja keras, menata kembali keuangan, memastikan anakku mendapatkan kehidupan yang layak. Aku bukan lagi wanita yang lemah, yang hanya menunggu cinta dari seseorang yang tidak pernah menghargai keberadaanku. Aku belajar mencintai diriku sendiri. Aku belajar bahwa aku berhak bahagia tanpa perlu bergantung pada siapapun. Dan yang terpenting, aku tahu bahwa aku tidak pernah benar-benar sendirian. Ada orang tuaku yang selalu mendukungku, ada sahabat-sahabat yang tetap berada di sisiku, dan ada anakku, cahaya kecil yang kini menjadi alasan aku terus melangkah ke depan. Di suatu sore yang tenang, aku duduk di taman, mengayun pelan kereta bayi anakku. Matahari senja membingkai wajahnya yang damai, dan aku tersenyum. Aku tidak lagi menoleh ke masa lalu. Aku tidak lagi menyimpan dendam atau rasa sakit. Aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku lagi. Hidup seringkali memberikan pelajaran dengan cara yang paling menyakitkan. Bukan dengan peringatan lembut, tetapi dengan pukulan telak yang datang ketika semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Dan bagi Reza, pelajaran itu datang dalam bentuk kesepian yang mencekiknya perlahan, dalam bentuk penyesalan yang menghantui setiap detik kehidupannya. Dulu, dia berpikir bahwa dia telah membuat keputusan yang benar. Dia yakin bahwa kebahagiaan bisa dikejar dengan mudah, bahwa cinta adalah sesuatu yang bisa digantikan begitu saja. Tapi kini, saat dia duduk sendirian di sebuah kamar sempit yang dingin, tanpa suara tawa atau kehangatan keluarga, dia menyadari betapa bodohnya dirinya. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Butiran air menghantam atap rumah kontrakan kecil yang kini menjadi tempat tinggalnya. Bukan rumah besar yang dulu dia tinggali bersama Amira, bukan rumah yang dipenuhi dengan kenangan dan harapan yang pernah dia bangun bersama istrinya. Rumah itu kini entah ditempati siapa. Sementara dia hanya memiliki ruangan sempit dengan perabotan seadanya. Reza duduk di kursi kayu reot di sudut ruangan, menatap ponselnya yang sudah lama tak berbunyi. Tangannya gemetar saat dia membuka daftar panggilan, menelusuri nama yang dulu selalu dia abaikan. Amira. Dia menelan ludah, jari-jarinya melayang ragu di atas layar. Dia ingin meneleponnya, ingin mendengar suaranya sekali lagi, ingin mengatakan bahwa dia menyesal. Tapi dia tahu,
Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk mengubah segalanya. Dia menarik napas dalam, lalu mengusap wajahnya yang terasa lebih tua dari usianya. Di cermin yang retak di sudut ruangan, dia melihat bayangan seorang pria yang tidak dia kenali. Seseorang yang dulu percaya diri, kini tampak begitu lelah dan hampa. "Aku bodoh," bisiknya pada dirinya sendiri. Dia teringat bagaimana dia pernah mengabaikan tatapan sendu Amira, bagaimana dia memilih untuk memihak Rina tanpa sedikit pun mempertimbangkan perasaan istrinya sendiri. Dia ingat malam-malam saat Amira duduk diam di ruang tamu, menunggu suaminya kembali kepadanya, sementara dia justru sibuk tertawa dan berbagi cerita dengan wanita lain. Dan sekarang, dia yang menjadi orang yang ditinggalkan. Dalam keputusasaan, Reza akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menelepon Amira. Dia tahu kemungkinan besar panggilannya tidak akan dijawab, tetapi dia tetap menekan tombol hijau itu, berharap keajaiban terjadi. Nada sambung terdengar di telinganya. Sekali, 2 kali, 5 kali. Lalu, suara operator menggantikan harapannya. "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi." Reza menghembuskan napas panjang, menekan ponselnya ke dahinya. Air mata yang selama ini dia tahan akhirnya mengalir. Dia telah kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya, dan dia tahu tidak ada lagi jalan untuk kembali. Namun, dia belum menyerah. Dengan tangan gemetar, dia mengetik pesan. "Amira, aku tahu aku tidak pantas. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk menebus semua kesalahanku." Dia menunggu. Menit demi menit berlalu seperti siksaan. Namun, tak ada balasan. Dia mencoba lagi. "Aku menyesal, Amira. Aku bodoh telah menyia-nyiakanmu. Tolong, jawab aku sekali saja." Layar ponselnya tetap sunyi. Lalu, tiba-tiba, centang satu. Amira telah memblokirnya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Dunia terasa runtuh untuk kedua kalinya. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi Amira dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya, Reza menjalani hidupnya dalam kehampaan. Tidak ada lagi rumah yang hangat, tidak ada lagi seseorang yang menunggunya pulang. Suatu hari, dia memberanikan diri datang ke rumah orang tua Amira. Dia berdiri di depan pagar, berharap bisa melihatnya walau hanya dari kejauhan. Namun, yang keluar dari rumah itu adalah ayah Amira. Tatapan pria itu tajam, penuh kekecewaan yang mendalam. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan nada dingin. Reza menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku hanya ingin bicara dengan Amira. Aku ingin minta maaf." Ayah Amira menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi, Reza. Pergilah." Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Dengan langkah gontai, dia berjalan pergi, menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya. Sementara itu, di tempat lain, Amira tersenyum bahagia, menggendong anaknya dengan penuh cinta, menjalani hidup yang lebih baik tanpa pria yang pernah menyakitinya. Dan Reza? Dia hanya bisa hidup dalam penyesalan, terjebak dalam kesepian yang dia ciptakan sendiri. Hidup selalu memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya.
Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Tidak ada perbuatan yang benar-benar luput dari balasan. Aku pernah merasa kehilangan segalanya, merasa seakan dunia ini tidak adil. Aku menangis di malam-malam panjang, bertanya-tanya mengapa aku yang harus menanggung semua luka, mengapa aku yang harus pergi ketika aku tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi waktu akhirnya menunjukkan kebenarannya. Tuhan memang tidak pernah tidur. Dulu, aku adalah seorang istri yang diabaikan, perempuan yang dipinggirkan di rumahnya sendiri. Aku menyaksikan suamiku lebih peduli pada wanita lain, mendengar suaranya yang penuh perhatian saat berbicara dengannya, sementara aku hanya mendapatkan sisa-sisa kehangatan yang dulu pernah menjadi milikku. Aku mencoba bertahan, mencoba memahami, mencoba mengalah, tapi pada akhirnya aku hanya diusir seperti seseorang yang tak lagi dibutuhkan. Aku pikir hidupku telah berakhir saat aku melangkahkan kaki keluar dari rumah itu. Dengan perut yang semakin membesar, dengan hati yang hancur, aku berjalan pergi tanpa tahu kemana takdir akan membawaku. Tapi sekarang aku tahu bahwa di saat itulah hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku kini berdiri di tempat yang sama sekali berbeda. Aku bukan lagi wanita yang penuh luka, yang menunggu cinta dari seseorang yang tidak pernah menghargai keberadaannya. Aku telah berdiri tegak dengan kakiku sendiri. Aku telah melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan, yang menjadi alasan aku tetap kuat, yang mengajarkanku arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang tulus tanpa syarat, cinta yang tidak pernah meninggalkanku. Di suatu pagi yang tenang, aku duduk di taman, menggendong anakku yang tertidur dalam dekapanku. Angin sepau-sepau menyentuh wajahku dengan lembut, membawa kedamaian yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Ibuku datang menghampiri, duduk di sampingku dengan senyum hangat. "Kau terlihat lebih bahagia sekarang," katanya sambil menatap wajahku dengan penuh kasih. Aku mengangguk pelan. "Aku memang bahagia, Bu." Ibu menghela napas lega. "Dan Reza?" Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Dia sudah menerima karmanya. Perempuan yang dia bela telah meninggalkannya. Sekarang dia sendirian. Ibu menatapku, mencari ekspresi di wajahku. "Apa kau merasa kasihan padanya?" Aku menatap langit yang biru cerah, lalu menggeleng pelan. "Tidak, Bu, aku tidak lagi peduli. Dulu, aku mungkin akan menangis mendengar kabar itu. Aku mungkin akan merasa marah, merasa dendam, merasa ingin dia merasakan sakit yang sama seperti yang aku rasakan. Tapi sekarang, aku hanya merasa hampa. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Yang tersisa hanyalah perasaan lega bahwa aku telah melewati semuanya. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan tidak pernah bergantung pada orang lain. Aku telah belajar bahwa kehilangan seseorang yang salah justru bisa menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Dan sekarang, aku akhirnya menang. Di tempat lain, di sebuah kamar sempit yang dingin dan sunyi, seorang pria duduk dengan ponsel di tangannya. Wajahnya lelah, matanya kosong. Dia menatap layar ponselnya, melihat pesan-pesan yang tidak pernah dibalas, panggilan yang tidak pernah dijawab. Reza menghela napas panjang, menatap refleksi dirinya di cermin kecil di sudut ruangan. Pria yang dia lihat di sana bukan lagi pria yang penuh percaya diri seperti dulu. Dia adalah seseorang yang kehilangan segalanya.
Seseorang yang menyesal tetapi sudah terlambat untuk memperbaiki apapun. Dia pernah memiliki istri yang mencintainya tanpa syarat. Seorang wanita yang setia menunggunya di rumah. Seorang perempuan yang tidak pernah meminta apapun kecuali kasih sayang dan perhatian darinya. Dan dia menyia-nyiakan itu semua. Sekarang, dia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada Amira, tidak ada Rina, tidak ada keluarga, tidak ada tempat untuk pulang. Dia mencoba menghubungi Amira untuk kesekian kalinya, berharap ada secercah harapan untuk kembali. Tapi panggilannya langsung dialihkan. Lalu, dia mengirim pesan terakhir. Amira, tolong beri aku kesempatan kedua. Aku menyesal. Beberapa menit berlalu. Tidak ada balasan. Dia menghela napas dalam, menunggu dengan gelisah. Tapi tiba-tiba, tanda di ponselnya berubah, centang 1. Amira telah memblokirnya. Dia menatap layar ponselnya dengan mata kosong. Jantungnya berdegup pelan, tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar sendirian. Di tempat lain, aku tersenyum. Aku telah melepaskan semuanya. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tidak lagi membawa luka-luka yang pernah ada. Aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri. Dan kali ini, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku lagi. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kepercayaan dan kesetiaan adalah fondasi utama dalam sebuah pernikahan. Ketika salah satu pasangan mengabaikan, meremehkan, atau bahkan mengkhianati pasangannya demi orang lain, cepat atau lambat, ia akan merasakan akibat dari keputusannya sendiri. Tidak ada luka yang selamanya tak terbalaskan, dan tidak ada air mata yang tak terlihat oleh Tuhan. Amira, yang awalnya menjadi korban ketidakadilan, pada akhirnya menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dia belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang menerima kasih dari orang lain, tetapi juga tentang mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Kehilangan seseorang yang tidak setia ternyata bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, Reza, yang terlalu mudah terbuai oleh manisnya kata-kata dan terlena oleh kehadiran orang lain, akhirnya harus menanggung akibat dari pilihannya. Dia kehilangan istri yang tulus mencintainya, kehilangan keluarga yang seharusnya dia jaga, dan lebih dari itu, dia kehilangan dirinya sendiri dalam penyesalan yang tak berujung. Karma selalu berjalan tepat waktu. Orang yang dengan mudah menyakiti, pada akhirnya akan merasakan sakit yang setimpal. Dan mereka yang tetap teguh dalam kesabaran dan kebaikan, akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Kini, Amira telah berdiri tegak, bukan lagi sebagai seorang istri yang diabaikan, melainkan sebagai seorang ibu yang kuat, sebagai seorang wanita yang tahu nilai dirinya, dan sebagai seseorang yang telah memenangkan pertarungan melawan masa lalunya. Saat seseorang menutup pintu kebahagiaan untuk kita, Tuhan telah menyiapkan jendela yang lebih indah. Kita hanya perlu percaya, bertahan, dan berani melangkah ke depan. Sebab, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain, tetapi sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Dan pada akhirnya, kehilangan seseorang yang salah, seringkali adalah anugerah yang menyamar.